Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Hari ini Damai Indonesiaku bersiaran secara langsung dari Masjid Al Mutakin, Jalan Anggur, Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam kehidupan ini kita berharap untuk terlindungi dari hal-hal yang tidak baik atau menjerumuskan. Maka dari itu, untuk hari ini Damai Indonesiaku membahasnya dalam tema tipu daya judi. Dan telah hadir guru-guru kita untuk siap berbagi ilmunya hari ini, sudah bersama dengan sahabat saya Mas Sofyan. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih Amel Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Betul sekali apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, bahwa tema pada siang hari ini yaitu tipu daya judi. Nah, sebelum guru-guru kita menyampaikan tausiah kepada kita semuanya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nanti ada segmen baru, segmentasi ini masih dalam rangkaian Damai Indonesiaku, yaitu akan kita persembahkan para santri-santri di seluruh Indonesia untuk mengasah dan menunjukkan kemampuannya dalam bertausiah atau berdakwah. Nanti di segmen 4, beliau akan bertausiah secara live dan nanti insya Allah akan dikomentari oleh guru-guru kita. Dan Alhamdulillah pemirsa, di tengah-tengah kita sudah hadir guru-guru kita, ada Ustadz Kasif Her, kemudian ada juga Ustadz Solmed, dan juga Ustazah Siti Lulu Mufliha. Dan di segmen 1 ini pemirsa, kita akan persilahkan Ustadz Kasif Her untuk menyampaikan tausiahnya. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Fadhal Ustadz Kasif. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah yang jawab salam saya, yang di masjid, yang di rumah, semuanya berangkat haji tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulil mustafa, sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina, semuanya. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang saya hormati, ada guru saya juga, Ustadz Soleh Mahmud, yang dikenal Ustadz Solmed, mata Allah tulah hayatihi, Allah berkahi beliau dunia akhirat. Dan juga ada guru yang wanita, ya insya Allah akan jadi contoh seluruh ibu-ibu di sini dan di seluruh penjuru tanah air, Ustazah Siti Lulu Muflihah. Mudah-mudahan Ustazah panjang umur, sehat selalu. Dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Al-Muttaqin, dan juga pemirsa di rumah yang saya sangat cintai karena Allah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah pun mengumpulkan kita kembali di surga. Ngomong-ngomong judi, tadi saya tersentak ketika mendapatkan informasi Indonesia katanya adalah negara dengan jumlah pemain judi nomor 1 di dunia. Astagfirullah, astagfirullah ya Bu ya. Tapi suami bawa duit banyak, hasil judi, alhamdulillah apa astagfirullah? Ustadz kalau dia kalah, na'udzubillah. Ustadz kalau dia menang, alhamdulillah. Nah, inilah contoh-contoh yang akan membuat judi bukan makin berkurang, malah makin banyak. Jadi istri yang soleha bukan sekedar ingin dapat uang dari suami. Tapi istri yang soleha ketika suami bawa uang tanya, yang ini uang hasil apa? Kamu akan memberikan uang kepada anak istri kamu. Uang ini akan dibeli makanan. Uang ini saya akan belanjakan ke pasar. Saya akan bikin sayur asem. Saya akan bikin semur jengkol. Saya akan bikin tempe. Nanti kalau dimakan sama anak kamu, dimakan sama istri kamu bagaimana? Sementara ada hadis Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, hasil judi, maka neraka tempat tinggal dia. Kalau suami jadi pekerja pegawai gaji 5 juta, tiba-tiba pulang ke rumah bawa duit 50 juta. Ibu senang apa sedih? Kenapa mukanya pada beda di sini? Jangan langsung tanya, oh apa kata suaminya? Oh alhamdulillah tadi bapak main togel, menang
main koprok, menang. Apalagi sekarang judi udah berbentuk online. Ada di aplikasi handphone, ada judi namanya 777. Atau apaan tuh? Ada namanya Candy Crush. Saya juga tahu waktu ada salah satu anggota dewan ketahuan main judi online namanya Candy Crush. Ibu ketika ditanya, oh ini 50 juta, oh ini hasil judi, enggak. Saya enggak mau terima. Nanti insya Allah istri yang semacam ini akan membuat suaminya taubat dari judi. Betul apa betul? Orang Islam, orang Muslim dia akan peduli tentang cara cari rizkinya. Kalau itu halal dia terima. Kalau haram demi Allah. Nah, jangan sampai masuk ke rumah kita. Karena sejelek-jelek manusia dan ini ciri hari kiamat. Ciri dunia ini akan hancur. Apa kata Rasulullah SAW? Sayati zamanun ala nasi la yubalil mar'u min aina akhadha aminal halal aminal haram. Akan datang nanti satu zaman. Akan datang nanti satu waktu. Orang itu sudah tidak peduli lagi. Cara cari rizkinya. Cara cari uangnya. Apakah dari yang halal, apakah dari yang haram. Udah gak peduli dan ini sejelek-jelek manusia. Dan kita kalau korelasikan nih dengan yang terjadi di Palestina sekarang. Saudara-saudara kita sedang mengalami genosida. Dihancurkan ibu gedung-gedung, rumah-rumah bahkan bayi-bayi bergelimpangan. Sekarang sudah lebih dari puluhan ribu mati syahid. Seorang ulama bernama Syekh Abdul Razak bin Badr hafizahullah, ulama hadis, dia mengatakan kenapa kita kalah melawan orang-orang kafir? Karena disebabkan oleh maksiat umat Islam. Kalau umat Islamnya sudah main judi, umat Islamnya sudah main zina, umat Islamnya sudah tidak sholat, umat Islamnya sudah jauh dari syariat Allah, kita nggak akan mungkin lawan orang-orang kafir Zionis Yahudi Israel. Maka oleh itu yang sudah main judi bertaubatlah. Tidak akan pernah ada sejarah sampai detik ini orang kaya raya gara-gara main judi. Betul apa betul? Kita lihat 50 orang terkaya di Indonesia. Tidak ada tuh satunya yang tukang main judi. Yang malah ada apa? Yang main judi tadinya kaya jadi yang miskin makin miskin. Betul apa betul? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah. Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Sesungguhnya judi, ya ansab, ya azlam, ya itu adalah amalan setan. Judi ini kata Allah disebutkan amalan setan, jauhin. Kalau kita sudah bisa jauhin judi, taubat dari judi, cari rezeki yang halal, hidup kita pasti bahagia. Gara-gara judi rumah tangga nggak berkah, akhirnya mohon maaf lahir batin anaknya dikasih uang haram, anaknya dikasih uang hasil judi. Apa yang terjadi? Gedenya anaknya jadi preman, besarnya anaknya bunuh orang, besarnya anaknya apa yang terjadi? Mukulin orang. Kenapa? Karena dari kecil sampai dewasa remaja anaknya diberikan sumber-sumber yang tidak halal. Jadi darah, jadi daging. Na'udzubillahi min dzalik. Karena harta kalau sudah masuk ke anak akan bisa merubah karakter anak. Menjadi karakter, menjadi kepribadian. Maka oleh itu pemirsa Damai Indonesiaku di mana berada, insya Allah saya pengen ngajarin satu doa. Kalau insya Allah diamalin kita pasti kaya dan kayanya dari yang halal. Mau gak diajarin doanya? Udah, memang sekarang zaman susah. Sembako naik, ya segala kebutuhan hidup naik. Betul apa betul? Harga cabai naik nggak? Akhirnya orang pusing kepalanya. Ngambil jalan pintas dengan mencari rezeki H2C. Halal haram oke. Na'udzubillahi min. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim mukmin nggak? Kita mau kaya dengan cara yang dihalalkan Allah. Supaya jadi keberkahan rumah tangga kita. Apa doanya yang diajarkan Nabi? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah cukupkan saya dengan rizkimu yang halal sehingga saya tidak menoleh yang haram, dan kayakan saya dengan karuniamu ya Allah. Bukan dengan jalan yang haram, bukan dengan jalan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Terima kasih.
Baik, terima kasih jazakumullah khairul jaza. Ustadz Kasif Her telah memberikan pesan doa dan juga memberikan tausiah kepada kita, mengingatkan kita kembali. Kita perlu mengevaluasi. Jangan-jangan apa yang mengalir rizki-rizki kita ada yang tidak berkah. Jangan-jangan kita masih gemar memainkan apa yang dilarang oleh Allah, yaitu judi. Seperti apa keberkahan-keberkahan, dan tidak ada sebetulnya sejarah atau cerita orang berjudi kaya raya, bahkan menghancurkan dunia dan akhirat kita. Itulah insya Allah nanti akan disampaikan di segmen 2 bersama Ustazah Siti Lulu nanti. Dan tetaplah bersama kami, tetaplah di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami akan kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Di segmen pertama tadi, guru kita Ustadz Kasif telah menjelaskan apa itu definisi judi dan larangan judi dalam Al-Quran. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Lulu mengenai judi menghancurkan dunia dan akhirat. Silakan Ustazah Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bini'amati tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat. Wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanur Rahim. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-mu'ayyadu bimu'zizatil Qur'anil Karim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil andim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan dan janganlah pernah engkau tertipu bujuk rayu setan. Sungguh setan itu benar-benar musuh yang nyata bagi kalian semua. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat. Wa qala du'aihi wa qur rabbi a'udzubika minamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Ustadz Solmed, ya, lebih beken Solmed ya Bu ya. Ini adalah penggemar mak-mak. Mak-mak, bukan gadis muda mak-mak. Dan juga Ustadz yang tidak kalah ganteng apa ganteng? Loh, kan ganteng. Ustadz Kasif Her, alhamdulillah guru kita semua. Juga Mas Sofyan, seluruh jamaah kajian Damai Indonesia di Masjid Al-Mutakin Cibubur, juga pemirsa yang di rumah. Bersyukur kepada Allah limpahan karunia-Nya. Pada siang hari ini atas izin Allah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu sehat kan? Ya, kalau sudah sehat kantongnya pasti ikut sehat. Jadi alhamdulillah dengan Bapak menghadiri taklim ini, semoga kita pulang membawa ilmu yang bermanfaat. Salawat beserta salam semoga tetap tersanjungkan pada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak fil yaumil qiyamah semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu, memang zaman modern saat ini HP itu bisa menguntungkan juga bisa membuat mudorot, mafsadat, kerusakan. Terlebih kaitannya pada siang hari ini temanya tentang perjudian. Di mana biasanya judi itu yang sering main bapak-bapak apa ibu-ibu? Yang kenceng lagi, kalau judi itu sering yang main bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Sama, judi ada bapak-bapak yang kecanduan, ibu-ibu pun ada yang kecanduan judi, sama. Maka tadi disampaikan oleh Ustadz Kasif R bahwa judi itu nggak akan ada sedikit pun yang bisa menguntungkan manusia. Justru judi akan menjadikan bangkrut dan hancur kehidupan manusia. Pada segmen kedua ini kita akan bahas judi hancurkan kehidupan dunia dan hancurkan kehidupan akhirat. Sedangkan secara fitrah setiap manusia itu kepingin sukses, kepingin bahagia,
kepingin mendapatkan keberuntungan dunia akhirat kalau Bapak Ibu akalnya sehat. Ini sehat semua akalnya? Ya, kalau berakal sehat berarti memilih yang baik, meninggalkan yang tidak baik. Satu-satunya manusia yang kita contoh adalah Rasulullah. Kalau Rasulullah berpesan kepada kita semua, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasulillah. Aku tinggalkan kepada kalian semua dua perkara. Dijamin hidup kamu tidak bakal carut marut jika berpegang kepada dua perkara ini. Pertama, kitaballah wa sunnata Rasulillah. Berarti kaitan judi pun dibahas oleh Allah secara detil di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Di antaranya tadi sebutkan Ustadz kita semua di dalam surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun. Tuh, rijsun. Jadi sesungguhnya khamr, kemudian judi, wal maisir, wal ansob, yaitu berkorban dengan dengan berhala, berkorban terhadap berhala-berhalanya, wal azlamu, mengundi dengan panah-panah, itu semua kata Allah rijsun min amalis syaitan. Rijsun itu keji, kotor, hina, min amalis syaitan, di antara dari perbuatan setan. Setan itu besti, CS apa musuh? Bu, benar. Kalau setan memang kita anggap musuh, maka jangan pernah kita mengikuti apa yang dimau setan. Fungsi tugas setan menjerumuskan kita. Menjadikan hidup kita berantakan. Menjadikan hidup kita bermusuhan. Maka kalau manusia itu kok seneng judi, berarti bestinya setan. Nah, setannya jangan menghadap ustadz. Jadi min amali syaiton. Jadi ini adalah pekerjaan setan. Kenapa orang berjudi kecanduan? Karena kan al-maisir itu makna aslinya sesuatu yang didapat dengan mudah. Zaman sekarang itu semuanya serba instan. Dan kalau instan itu bisanya pudarnya cepat. Ya kan, benar? Enak mana yang manual sama instan? Yang digital? Ya enak digital kalau nyuci. Jadi sekali lagi, judi hancurkan kehidupan dunia dan akhirat. Bahwa judi pertama adalah termasuk perbuatan amalan setan yang bisa menghancurkan. Rumah tangga yang rukun bisa berantakan gara-gara judi. Ketika orang laki perempuan di meja judi, angan-angannya apa? Menang. Sehingga terus ditipu setan sehingga akan menjadikan gairah. Menang sekali, kalahnya 10 kali. Ketika menang sekali, kalah, kemudian dia ingin lagi supaya menang. Nah, ini adalah kerjaan setan. Setan itu kerjaannya fa innahu ya'muru bil faksya'i wal munkar. Sesungguhnya setan itu mengajak kita semua supaya berbuat kemunkaran dan berbuat kerusakan. Maka kata orang Arab mengatakan al-maisiru ra'sus syurur. Jadi al-maisiru, adapun berjudi itu ra'sus syurur, sumber dari kehancuran. Udah, sumber dari kejahatan. Lewat berjudi maka akan terjadi perampokan, pembunuhan, bunuh diri. Itu akibat daripada judi. Di akhirat judi akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Cukup sekian. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tausiah yang sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh Ustazah Lulu Muflihah tadi. Betapa kita diingatkan kembali, tidak ada yang untung dengan kita bermain judi. Hancur semuanya, hancur dunia dan juga dipastikan hancur akhirat. Akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kita bagaimana ketika kita bertaubat, kita punya keinginan kuat untuk bertaubat dan kita terlepas dari jeratan judi. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita di segmen berikutnya oleh Ustadz Solmed. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas mengenai tipu daya judi. Lantas bagaimanakah cara-cara kita untuk menghindarkan diri dari perbuatan judi? Di segmen ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Solmed mengenai melepaskan jeratan judi. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para tuan-tuan guru yang ada di Masjid Al-Muttaqin, begitu juga para ustazah, pengisi Damai Indonesiaku TV One, Al-Ustadz Al-Fadil Kashif Khair, begitu juga Ustadzah Siti Lu'lu Muflihah. Lu'lu tahu Bu? Kalau bahasa Indonesia jadi lulu, kalau Arabnya lu'lu. Ustadz Sofyan, mudah-mudahan beliau-beliau semua guru-guru kita diberkahi dan dimuliakan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja yang hari ini lagi menunggu depo. Ada yang nunggu depo? Yang mau masang, nungguin modal, terus berharap bisa di WD. Wah. Withdrawal. Ini perkara yang makin kesana makin kesini. Urusan judi ini dari zaman ke zaman modelnya sama, hanya formatnya yang berbeda. Bahkan ini permainan jauh sebelum kita ada. Bahkan di zaman Nabi SAW judi juga ada. Karena orang-orang Arab jahiliyah dulu itu mereka punya sifat dermawan, Pak. Orangnya baik. Kalau udah kaya, duitnya banyak, tuh bawaannya pengen bagi-bagi harta. Caranya bagaimana? Ngumpulin orang di rumah. Ngapain? Mabok. Beli khamr. Makanya antara Homer ame judi branding tuh. Karena emang ini sepaket. Duit banyak, harta berlimpah. Gimana caranya orang biar ngumpul, beli minuman keras. Kumpul di rumah, kita mabok bareng. Bagi-bagi tuh Homer. Tandanya nih orang duitnya banyak. Orang dulu. Banyak dulu duitnya, baru mabok. Orang sekarang udah nggak punya duit, mabok mulu lagi. Ini bedanya nih, orang dulu begitu. Jadi mereka nih dermawan-dermawan, orang-orang kaya nih, punya uang, harta berlimpah, pengen bagi-bagi, dikumpulin semuanya. Mari kita pesta porah, mari kita minum khamar. Saya yang modalin. Terus ngumpul lagi nih orang-orang kaya. Biar duitnya kagak habis. Biar duitnya kagak habis. Punya rasa cinta tuh sama anak yatim. Cinta sama orang miskin. Nih. Biar kata tukang mabok. Biar kata tukang judi. Sama yatim dia demen. Ame orang miskin dia suka, akhirnya supaya makin banyak ngebagi orang miskin yang susah, tuh duit yang dikit diputer di meja judi. Jadi dulu orang-orang Arab jahiliyah main judi itu diantaranya tujuannya supaya duitnya lebih banyak ngasih orang miskin.
Kalau sekarang orang judi bagaimana? Makin nyusahin orang miskin. Udah miskin gak punya duit main judi. Karena Allah tahu ini judi ame mabok udah mendarah daging. Udah jadi budaya. Udah jadi adat. Udah tembus sampai ke tulang sumsum. Maka ayat yang pertama turun bukan larangan dulu. Tapi pertanyaan, bagaimana tuh soal khamar dan judi? Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, bagaimana nih perkara urusan mabok-mabokan namanya judi? Allah kasih tahu ada dosanya juga ada manfaatnya. Manfaatnya tadi, kalau menang duitnya banyak. Kalau kalah semangat lagi cari duit. Belum cerita haram langsung mutlak belum. Tapi orang udah mulai gelisah gara-gara judi ame mabok. Makanya pada nanya sama Nabi. Tapi Allah kasih jawaban tidak langsung tandes. Dikasih tahu dulu. Dosanya besar. Manfaatnya ada, tapi manfaat ame madorot gedean madorot. Sebab dulu orang Pak kalau taruhan tuh bukan 5.000 perak, bukan 100.000 perak. Taruhannya harta keluarga sama keluarganya. Kalau kita kan taruhan main apaan tuh? Main judi koprok. Paling 5.000, 10.000. Nih orang dulu sekali taruhan, kalau nih undian keluar, harta keluarga lo beserta keluarga lo buat gua, begitu. Lo punya anak laki, duitnya bawa kemari. Lo punya anak cewek lo bawa kemari. Bini lo sekalian jadi taruhan. Itu udah ganas banget itu orang main judi. Kagak punya duit, anak bininya dipertaruhkan. Makanya turun ayat ini, mulai gelisah orang, mulai rame. Ini urusannya bagaimana sih? Sampai orang taruhan harta keluarga yang kagak tahu apa-apa. Sampai keluarganya dipertaruhkan di meja undian judi. Baru kemudian turun ayat yang tandes, tegas, rijsun min amalis syaiton. Mutlak, udah terlalu parah. Judi membuat hancur keluarga, menimbulkan permusuhan, akhirnya haram. Karena ini mainan udah jangan mainin mainan setan. Kesian ntar setan gak punya mainan. Masih banyak mainan bapak-bapak. Ini mainin aja bini-bininya. Ya, udah seneng kok banget main judi lagi. Ya, silakan Ustaz Sofyan. Baik, terima kasih Ustaz Solmed, Masya Allah tausiah yang sangat luar biasa sekali. Nah saya yakin tema besar kita tipu daya judi ini banyak pertanyaan dari para jamaah nanti tapi di segmen 5. Nah di segmen 4 nanti pemirsa ada segmentasi baru yaitu santri atau pesan santri. Ini untuk menunjukkan atau mengasah kemampuan para santri seluruh Indonesia untuk menunjukkan kemampuan beliau dalam bertausiah yang nanti akan mendapatkan komentaran dan juga penilaian langsung oleh para guru. Tetaplah di Damai Indonesiaku sesaat lagi. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Nah, kita tiba di segmen baru yaitu segmen santri. Kita akan melihat langsung secara live bagaimana kemampuan santri dan nanti akan kita berikan kesempatan bagi seluruh santri di seluruh Indonesia. Yang pertama, saya akan persilahkan Ananda Hasbi Khalil dari Pesantren Cendekia Amanah Cilodong, Depok. Ananda Hasbi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah TV One rahimakumullah. Tan Malaka pernah berkata bahwa idealisme adalah kemewahan terakhir seorang pemuda. Seorang pemuda seperti saya dan teman-teman semua selalu menginginkan wujud ideal, wujud impian. Itulah mengapa banyak di medsos 100 juta pertama, mobil pertama, dan lain sebagainya. Tapi ternyata impian tidak selalu bersama dengan usaha. Tidak selalu membangkitkan usaha untuk mencapainya. Dilansir dari katadata.co.id bahwasannya sudah ada 200 triliun jumlah transaksi judi online dan 75% adalah mahasiswa, ibu rumah tangga sampai petani, masyarakat menengah ke bawah. Ini berarti masih banyak masyarakat khususnya pemuda menginginkan hasil yang instan, hasil yang praktis, tanpa adanya usaha yang terus-menerus. Bapak Ibu, sadar kalau mie instan aja perlu direbus, apalagi kita sebagai seorang pemuda. Hadirin sekalian, sadarlah bahwa kita sebagai pemuda, sebagai penerus bangsa, itu tugasnya adalah untuk menuntut ilmu dan mencari ridho, bukannya malah depok. Maka ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sebuah tugas, yaitu wabtaghu min fadlillah, dan carilah teman-teman sekalian karunia-karunia Allah, rezeki-rezeki Allah dengan usaha yang terus-menerus. Jangan sampai kita salah terjerumus dalam rijsum min amalis syaitan, dari perbuatan-perbuatan yang termasuk amal-amal setan seperti judi dan lain sebagainya. Maka teman-teman teruslah mencoba untuk mendapatkan karunia Allah dan jangan pernah menyerah. Karena siapapun yang pernah mencoba dan gagal, dia bisa mencoba lagi. Tapi kalau orang yang tidak pernah berusaha dan mencoba, maka sudah pasti penyesalan menanti. Sekian dari saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Masya Allah, luar biasa sekali penampilan dari Ananda kita, Hasbi Khalil, santri kita Ustadz, yang insya Allah tadi juga disaksikan langsung via Zoom oleh para santri yang ada di sana di Cendekia Amanah di Ciledug, Depok. Nah langsung, ini waktunya sangat terbatas sekali Ustadz ya, 3 menit sebetulnya harusnya lebih bisa panjang lagi, tapi dengan waktu yang sangat singkat ini bagaimana mereka ini dituntut untuk bisa menyampaikan padat, singkat, dan bisa langsung nyampe ke para pemirsa Damai Indonesiaku. Nah saya berikan kesempatan terlebih dahulu Ustadz Kasifer untuk memberikan komentar dan juga penilainya. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum Hasbi. Ustaz. Masya Allah Hasbi, good looking, wajahnya ganteng, enak dilihat, senyumnya Masya Allah dari awal tausiah sampai akhir, dan ini Masya Allah Hasbi mengamalkan sunnah Nabi ya, ibtisam ila wajhi akhik sodaqah. Jadi ibadah ya, senyum itu ibadah Masya Allah. Kemudian tadi kontennya Hasbi ada data-data yang akurat dari website, ya dari website berita, itu juga bagus Hasbi. Kemudian kedua, Hasbi mengakhiri tausiahnya dengan menguatkan dengan dalil ya, surat Al-Maidah tadi, itu juga bagus banget Hasbi. Namun ada sedikit masukan buat Hasbi, kalau bisa intonasinya ada yang pelan, ada yang tinggi ya, intonasinya kalau bisa dinamis ya, jangan stabil, itu juga bisa mengundang perhatian orang ya. Itu buat Hasbi, makin sukses buat Hasbi ganteng.
Baik, terima kasih Ustadz Baik, Kasifir terima yang kasih, setelah Ustadz. memberikan Masya Allah. komentar dan juga penilaian. Saya mau menyapa dulu para santri yang dan juga para pendukung yang ada di sana. Assalamualaikum. Oke, boleh sapa ke kamera? Masya Allah. nih. Boleh dada-dada ke kamera? Oke, Masya Allah. Nah, Mas, ini para calon-calon dai muda kita Ustadz, Masya Allah. Nah, berikutnya saya ke Ustadz Solmed, yang tadi sepertinya menyinggung apa yang tadi disampaikan juga depo. Ini kayaknya, silakan Ustadz Solmed. Ini istilah-istilah baru ya. Betul sekali. Modern, tapi intinya tuh modal gitu loh. Bahwa judi itu pakai modal, depo dulu. Depo dulu Nah, ya. terus Deposit nanti max win kali bet. Nah itu perkaliannya berapa itu. lebih paham nih Ustadz. Modal 5.000 tuh. Terima kasih. Kalau udah bitnya 1.000 kenanya 5 juta tuh. Waduh. Tapi biasanya yang begini nih kan emang mainannya mainan sistem ya. Iya betul. Modal 5.000 Iya, betul. penasaran dapat 5 juta. Ntar begitu modal 5 juta dia bisa dapat lagi tuh 50 juta. Begitu 50 juta dihabisin, bures udah sampai rumah-rumahnya habis. Boncos ya. Ini kan mesin apa namanya yang bisa disetting. Ya. Orang-orang dulu tuh kalau berjudi nggak pakai mesin. Benar-benar pakai keterampilan di meja. Makanya ibaratnya bicara berguna masih ada gunanya. Tapi kalau mesin, bandarnya nih yang paling luar biasa, yang jago. Dan kitanya yang Masya Allah kok mau-maunya dibohongin. Makanya tadi Gus Hasbi luar biasa ngasih tahu sama kita. Kayak apapun orang berjudi, Makasih, tuh nggak Ustaz. akan pernah ada menangnya. Karena semua sudah disetting oleh bandar. Yang paling tertarik main judi tadi siapa itu? Mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, orang-orang yang secara ekonominya susah. Nah justru yang kaya-kaya tuh judinya ke luar negeri. Langsung di meja pakai rolet. Dia nggak percaya tuh main mesin. Putarannya berapa triliun tadi? 200 triliun putaran judi dari rombongan orang-orang yang bisa jadi secara ekonomi menengah ke bawah. Makanya ini PR besar buat pemerintah, PR besar buat kepolisian dan mudah-mudahan dengan anak muda mewakili dari Gus Hasbi nih, judi online pada khususnya yang begitu mudah diakses bisa cepat diselesaikan. Amin, amin. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan atau di komentari dari Ustadz Solmed. Nah, mungkin dari Ustazah Lulu untuk bisa berkomentar atau mengomentari bagaimana kalau tadi Ustadz Kasifir secara good looking udah oke, kemudian juga data-datanya Masya Allah begitu lengkap. Fadal, Ustazah Lulu. Ya, terima kasih Hasbi, sehat. Ya, Sehat saja. salam takdim sama ayahandanya ya. Hasbi, alhamdulillah tadi Ibu perhatikan sudah cukup bagus dengan durasi 3 menit. Hasbi sudah bisa menyampaikan secara keseluruhan. Tadi Ustadz Kasifir sudah menyampaikan dari awal Hasbi sudah menunjukkan wajah yang manis gitu, wajah yang bisa menarik perhatian para audiens. Nah untuk itu Ibu hanya bisa memberikan saran untuk intonasi dari sudah. Jadi Hasbi sering berlatih dan sering berlatih itu nanti akan bisa sukses seperti ustadz-ustadz yang ada di sini nih ya. Jadi insya Allah Hasbi Amin, amin. sudah bagus ya, sudah bagus karena memang durasinya cuma 3 menit. Jadi Hasbi sudah bisa mengemas dari mulai prolognya, data-data tadi, kemudian penjabarannya sampai closingnya tadi. Ya sukses untuk Hasbi, terus belajar nak, terus belajar. Terima kasih. Masya Allah, kalau perlu semangat sampai seperti Ustazah Lulu sampai serak begitu suaranya ya. Abang aslinya begitu suaranya. Oke, mungkin untuk penilaiannya bagaimana? Kalau aku sih yes. Ustadz kasih bagaimana Ustadz? Dari 1 sampai 10 atau gimana? Kalau penilaiannya sendiri 10 sampai 100. Nah, 10 sampai 100. Untuk penilaian dari Ustadz Kasif dari 10 sampai 100 berapa nih untuk Ananda Hasbi? Ya untuk Hasbi dari sisi dalil bagus. Intonasi tadi ya tinggal belajar lagi, good looking, senyum tadi Masya Allah. Ustadz kasih nilai 75. 75, Masya Allah. Berikutnya penilaian dari Ustadz Solmed. Fadal Ustadz. Iya, dari 10 sampai 100 saya kasih 98 karena kalau 100 itu sempurna sekali. Masya. Tidak ada manusia yang sempurna. Mumtaz Tapi keren. gitu ya. Kenapa? Karena 3 menit dikemas dengan seefektif mungkin Betul. tapi informasinya sampai. Masya Allah. Ustazah Lulu penilaiannya? Ya penilaian Ibu
cukup di 85 dulu ya Kasbi, soalnya kamu supaya nanti terus berlatih. Ya ini adalah perdana bagi kamu untuk dengan mengemas tadi 3 menit sudah mencakup semuanya. Sukses untuk Gus Kasbi ya. Baik, terima kasih Ustaz Lulu, Ustaz Solmed, Ustaz Kasif yang sudah memberikan penilaian. Nah nanti insya Allah pemirsa saya ingin memanggil para supporter yang ada di sana. Assalamualaikum, gimana? Coba lambaikan tangannya dan tepuk tangan. Halo semuanya. Oke. Tegak-tegak udah yuk. Masya Allah, baik. Terima kasih Ananda Asbi Khalil yang telah memberikan tausiah selama 3 menit. Ini satu waktu yang sangat ringkas sekali, namun dituntut untuk bisa menyampaikan materi secara efektif dan juga efisien. Nah berikutnya pemirsa di Damai Indonesiaku nanti berikutnya kita akan tidak hanya cukup di satu pesantren atau satu santri saja, kita akan undang insya Allah seluruh santri se-Indonesia untuk mengasah dan juga menunjukkan kemampuannya dalam bertausiah. Ini akan kita insya Allah menciptakan kader-kader atau calon-calon ustadz muda begitu ya. Baik pemirsa, tetaplah di Damai Indonesiaku. Di segmen berikut kita akan masuk dalam sesi tanya jawab berkaitan dengan tema besar kita, tipu daya judi. Sesaat lagi. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Al-Mutakin Jalan Anggur, Komplek Hankam Mabes TNI, Cibubur, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Dan di segmen ini pemirsa, kita masuk dalam segmen tanya jawab berkaitan dengan tema besar kita, tipu daya judi. Sudah bersama Amel yang sudah bersama jamaah dengan siap pertanyaan. Silakan Amel. Terima kasih Mas Sofyan. Saya sudah bersama salah satu jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa namanya Pak? Bapak Totong Sukmana. Baik, Bapak pertanyaannya apa Pak? Silakan. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Totong Sukmana dari Jamaah Masjid Al-Mutakin, Komplek Kemhan Mabes TNI Cibubur, Jakarta Timur. Adapun yang ingin saya tanyakan, misalnya ada sekelompok orang untuk berlombaan dengan syarat tiap orang harus membayar 100.000 untuk uang pendaftaran. Setelah terkumpul banyak, ada yang dapat hadiah 3 orang, misalnya 30 juta, 20 juta, 10 juta. Nah ada contoh lagi, ada sekelompok orang 10 orang bukan sekelompok orang, membeli ikan 1 kuintal. Ikan itu dilepas di kolam untuk dipancing, untuk mengadu keberuntungan. Apakah itu termasuk judi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak pertanyaannya. Kita akan mendengarkan langsung jawaban dari guru-guru kita. Kami persilakan Ustadz. Ya Bapak yang dimuliakan Allah, yang disebut dengan judi maisir. Maisir itu secara lughah atau syar'i artinya qimar Pak, artinya taruhan. Jadi kalau di dalamnya ada unsur taruhan, patungan, yang kalah memberikan ke yang menang itu unsur judi namanya Pak. Ya. Nah, jadi nggak usah innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma kata Rasulullah umurun mutasyabihat. Di antara halal dan haram ada perkara yang syubhat, yang abu-abu. Maka ketika kita masuk ke ranah yang abu-abu, tinggalkan. Faman taraka syubhat faqad hafidha dinuhu. Atau kata Nabi SAW, siapa yang meninggalkan syubhat dia telah menjaga agamanya. Jadi saran saya tinggalkan seperti itu Pak, mendaftar, yang menang dikumpulkan uang diberikan ke yang menang, yang kalah tidak dapat apa-apa. Ini bisa terjerumus ke dalam perjudian. Ya itulah mungkin yang setan masuk di dalam situ ya Ustadz dan juga Ustazah ya. Yang seperti yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi sepertinya menggiurkan, sepertinya membuat kita ragu-ragu yang akhirnya kita terjerembab ke dalam judi itu. Mungkin Ustazah Lulu bisa menambahkan jawaban dari apa yang ditanyakan jamaah kita tadi. Ya silakan. Ya setuju apa yang disampaikan Pak Ustadz Kasef tadi. Jadi Pak, kalau ada keraguan, mundur. Ada mudorotnya. Jadi kalau tadi sudah disebar ikannya, kemudian gimana? Dipancing lagi. Adu keberuntungan. Nah, selama di situ ada unsur taruhannya, yang kalah merasa dirugikan,
maka itu sudah termasuk al-maisir, judi. Begitu. Ya. Terima kasih. Baik, Ustaz Solmed mungkin bisa menambahkan jawaban, silakan Ustaz. Ini soal lomba ya pertama. Boleh nggak tuh orang daftar pakai duit ikut lomba? Boleh. Tapi hadiahnya jangan dari duit itu. Itu namanya panitianya jadi bandar. Panitia ngumpulin duit. Ayo lu pada lomba, tar yang menang dapat. Itu namanya panitia jadi bandar. Bagaimana cara ngebagiin hadiah? Cari sponsor, modal. Kalau nggak dapat sponsor, lu nombok panitia. Karena lu bukan lagi cari untung. Ya, ini bedanya nih. Boleh, namanya uang pendaftaran. Di situ ada apa? Mungkin ada sewa tempat, mungkin ada dapat kaos, mungkin dapat seragam, mungkin ngebayarin panitia yang dari pagi sampai sore bikin penilaian. Nah itu namanya uang administrasi. Hadiahnya dari mana? Jangan dari uang pendaftaran. Kalau dari uang pendaftaran itu namanya panitianya bandar. Terus hadiahnya dari uang-uang yang daftar dibagiin. Cari sponsor. Biar uang pendaftaran untuk kepentingan panitia. Dengan maslahatnya ngebayar tadi atau nyewa tadi, beli seragam tadi, beli makanan. Memangnya panitia kuat tuh dari pagi sampai malam. Kagak ngopi, kagak makan. Dari situ duitnya. Lalu kemudian hadiahnya dari mana? Dari sponsor. Ingat, kalau mau bikin lomba jangan lupa colek-colek sponsor. Itu pertama. Yang kedua soal apa tadi tuh? Ikan. Bila ingin melihat ikan, aduh pada lagunya ya, di dalam kolam, waduh. Ya, ini juga sama seperti judi. Silahkan pada mancing, daftar, kenapa buat beli makanan. Begitu ikannya dapat, lu timbang, beli sama yang punya berapa sekilo. Ikan apa bu? Ikan mas. Ikannya murah, emas yang mahal. Ikan mujair, nih gue jual nih sekilo 20.000 misalnya, sekilo 50.000. Jadi datang ke pemancingan hanya sekedar buat main. Tapi ikan yang didapat dibeli dengan cara dikiloin. Jadi kasih tahu tuh panitia, weh nanti kalau lu orang dapat ikan, lu bawa kemari, lu beli nih ikannya. Karena gue jual ikan, tapi caranya dengan mancing, biar lu seneng. Sama kayak orang metik buah, ya, metik dari pohonnya langsung, habis itu bawa ke depan dikiloin, begitu. Jadi tetap transaksinya jual beli, cuman cara ngambilnya lu ambil sendiri tuh di kolom. Nah, tapi kalau tidak, nah itu jadi untung-untungan tadi, jadi judi, ada taruhan, nah seperti itu. Baik, terima kasih. Ada Amel yang sudah siap dengan satu lagi jamaah yang siap dengan pertanyaan. Silakan Amel. Ya, baik Mas Sofyan, di sebelah saya sudah ada salah satu ibu jamaah. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa namanya Ibu? Ibu Tumini. Baik, Ibu Tumini, apa pertanyaannya Ibu? Monggo silakan. Pertanyaan yaitu, saya kan sebagai umat Islam, bagaimana cara mengatasi perjudian online ini supaya tidak berkelanjutan? Terima kasih, pertanyaan saya itu. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya mungkin bisa dibantu jawab oleh Ustazah Lulu. Silakan Ustazah. Oke, ya. Mengatasi perjudian online tidak bisa dihindari. Di dunia itu selalu ada dua. Ada kemaksiatan, ada ketaatan. Itu selalu ada sampai hari kiamat. Nah kita kembalikan kepada masing-masing. Kalau kita ngaku umat Islam supaya kafah, ngikutin aturan. Aturan dalam Quran. Kalau aturan dalam Quran itu judi dilarang, ya sudah. Walaupun aturan itu ada, tetap kan melanggar. Makanya kan penjara itu nggak penuh. Selalu tambah banyak. Nggak ngaku saja penjara penuh. Apalagi pada ngaku. Jadi salah satu trik untuk menghindari perjudian tentunya bapak-bapak ya, ibu-ibu juga, tadi ada ibu rumah tangga, tadi ada Gus Kasbi, jadi kompleks multi siapapun bisa masuk ke ranahnya. Yang terpenting adalah penanaman tauhid. Ketika akidah seseorang itu kuat, insya Allah nggak akan terjerembab dengan cara banyak mencari ilmu. Kemudian bapak-bapak bergaul, ibu-ibu bergaul dengan
kelompok, komunitas, halaqah orang-orang soleh. Baik. Karena pergaulan itu akan mempengaruhi. Kan kata Rasulullah, agama seseorang itu tergantung agama temannya. Baik. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, temannya tukang minyak wangi, pulang-pulang bawa wangi. Baik. Ya, walaupun tidak Baik. ikut serta menimbang atau memasukkan ke dalam botol itu. Ya, seperti itu. Baik. Nah, Wong Kang Soleh Kumpulono begitu ya Ustazah. Baik, terima kasih, Masya Allah guru-guru kita telah memberikan pencerahan pada siang hari ini. Terima kasih Ustadz Solmed, Ustadz Kasif Her, Ustazah Lulu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru-guru kita menjadikan pencerahan buat kita semua dan lebih mendekatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Akhirnya saya Muhammad Sofyan. Saya Amel Sani. Dan juga seluruh kru bertugas dan juga Sarung Wadimor, pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu saran kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghaffar ya Wadud. Saudara-saudara kami ya Allah masih dijajah dan dijajah dengan penuh kebiadaban oleh Zionis Yahudi Israel ya Allah. Berikan kemerdekaan buat saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Tidak ridha ya Allah hati ini melihat ada bayi yang dibantai, ada wanita yang dibunuh begitu keji ya Allah. Ya Allah ya Rahman, turunkan kekuatan-Mu untuk saudara-saudara kami, berikan kekuatan ya Allah agar mereka bisa memenangkan penjajahan ini ya Allah. 75 tahun mereka sudah dijajah ya Allah sampai saat ini dan makin menderita mereka ya Allah, makin tersakiti mereka ya Allah. Tidak lain dan tidak ada daya upaya kami kecuali doa ini yang kami lantunkan agar Engkau menurunkan pertolongan untuk saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghaffar ya Wadud, jadikan di antara mereka yang mati sebagai syuhada di sisi-Mu ya Allah. Orang-orang yang terluka karena tertimpa reruntuhan bangunan ya Allah, Engkau segera sembuhkan, Engkau sehatkan ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka berkumpul bersama Rasulullah di Jannatul Firdausil A'la. Berikan kemuliaan, angkat kemuliaan mereka dunia akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.